Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Mengingat kondisi pandemi yang tak kunjung usai seperti sekarang ini, nah kita harus selalu menjaga kesehatan kita nih anak-anak. Caranya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada dimanapun kalian berada. Selain itu, bisa juga dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi, agar imun dan juga kekebalan tubuh kita ini selalu terjaga ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih? Masih semangat? Harus tetap semangat dong ya, karena hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menarik untuk dipelajari. Kira-kira materi apa ya, Bu? Oke, kita akan belajar mengenai teks biografi. Ini dia KD-nya. KD 3.15 tentang menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan KD 4.15 mengenai menyusun teks biografi tokoh. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan dan kita sudah belajar bersama-sama mengenai pengertian dan juga ciri-ciri dari teks biografi. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu teks biografi? Ya? Betul sekali. Jadi, teks biografi adalah teks yang di dalamnya itu mengisahkan suatu kisah dari tokoh semasa mengarungi hidupnya. Jadi, teks biografi ini memang sengaja ditulis oleh orang lain agar dapat dibaca, diteladani, serta diambil hikmah dari kisah hidup tokoh tersebut ya anak-anak. Nah, intinya jika teks biografi itu sengaja ditulis oleh orang lain. Namun, di sini juga ada jenis lain loh, bahwa teks biografi itu ditulis untuk dirinya sendiri. Kira-kira ada yang tahu apa sih itu namanya? Betul, namanya adalah teks autobiografi. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teks biografi itu ada dua. Yang pertama adalah teks biografi dan yang kedua adalah teks autobiografi. Jika teks biografi itu teks yang ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi itu teks yang ditulis oleh dirinya sendiri. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan kita kali ini. Ini dia, ada struktur dari teks biografi. Nah, kira-kira apa sih itu struktur? Jadi, struktur itu adalah pengaturan unsur atau bagian-bagian yang menyusun suatu teks. Nah, seperti halnya dalam teks lain, pada teks biografi ini tentu disusun oleh beberapa bagian-bagian di dalamnya. Kira-kira ada yang sudah tahu nih, apa sih struktur dari teks biografi itu? Belum? Baik, akan Ibu jelaskan bahwa dalam teks biografi itu ada 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, dan yang kedua ada peristiwa penting, sedangkan yang terakhir itu ada reorientasi. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama itu ada orientasi. Jadi orientasi adalah bagian awal dari teks biografi, yang mana isinya itu adalah intro dan juga pengenalan dari tokoh yang diangkat. Nah, dalam orientasi ini cukup dituliskan saja gambaran umum dari si tokoh itu seperti apa. Misalnya, seperti nama tokoh, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan juga latar belakang keluarga. Orientasi berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam memahami atau menerima informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Jadi, pada bagian orientasi inilah merupakan pengantar sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih rinci. Kemudian yang kedua ada peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Nah, ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu.
Pada bagian inilah disebut sebagai inti dari teks biografi. Kenapa sih Bu, kok inti dari teks biografi itu ada pada peristiwa penting? Hal ini karena di dalam bagian peristiwa penting inilah disajikan dan dituliskan mengenai konflik-konflik, persoalan-persoalan, kendala-kendala, serta solusi dari permasalahan si tokoh itu seperti apa. Nah, dari sinilah para pembaca itu dapat mengambil hikmah serta mengambil teladan apa sih yang dipelajari dari kisah hidup tokoh tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga itu ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks biografi. Nah, pada bagian ini berisi mengenai komentar dan juga pernyataan simpulan dari rangkaian peristiwa pada bagian sebelumnya yang telah dijelaskan. Reorientasi berperan sebagai penutup dalam teks biografi yang sifatnya adalah opsional. Opsional di sini artinya bisa ada dan juga bisa tidak. Nah, tapi alangkah lebih baiknya jika anak-anak semuanya dalam menulis teks biografi itu reorientasi dicantumkan ya, agar lebih baik dan terkesan lebih lengkap, karena pada bagian inilah berisi simpulan dari semua cerita atau peristiwa yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Oke, untuk materi yang selanjutnya ini ada kebahasaan dalam teks biografi. Jadi di dalam teks biografi ini tentu ada unsur kebahasaan yang ditemukan. Yang pertama itu ditandai dengan adanya kata hubung atau konjungsi. Yang kedua ditandai dengan adanya rujukan kata. Yang ketiga ditandai dengan adanya kata kerja atau kata verba. Dan yang terakhir itu ada peristiwa, waktu, dan juga tempat. Oke, masuk ke dalam poin yang pertama yaitu tentang kata hubung. Nah, jika dilihat dari unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks biografi, bahwa kata hubung atau konjungsi ini menjadi unsur yang perlu untuk dikuasai ya anak-anak. Kata hubung atau konjungsi ini berperan untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, ataupun bisa juga untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, pada konjungsi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat, dan yang kedua ada konjungsi antar kalimat. Kira-kira apa sih Bu perbedaan dari keduanya? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi untuk konjungsi yang intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara kata dan juga kata dalam satu kalimat. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata dan, tetapi, atau, kemudian, lalu, dan sebagainya. Kemudian untuk yang konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar dalam penggunaannya ini bisa koheren dan juga kohesif. Nah, ini biasanya ditandai dengan konjungsi dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sementara itu, dan sebagainya. Poin yang kedua ada rujukan kata. Kira-kira anak-anak di sini pernah mendengar apa itu istilah rujukan kata? Ya, jadi rujukan kata adalah kata yang memiliki rujukan yang telah disebutkan sebelumnya. Jika dilihat dari jenis rujukannya, ini memiliki 3 macam. Yang pertama, kata rujuk benda atau hal. Yang kedua, kata rujuk tempat. Dan yang ketiga, ada kata rujuk orang. Untuk jenis kata rujuk benda atau hal, ini biasanya ditemukan kata ini, itu, dan juga tersebut. Untuk kata rujuk tempat itu biasanya ditemukan adanya kata di sini, di situ, dan juga di sana. Sedangkan untuk kata rujuk orang itu biasanya dalam teks biografi dijumpai kata dia, Anda, dan juga beliau. Poin yang ketiga ada kata kerja. Nah, kata kerja ini biasanya dikenal dengan istilah kata verba. Untuk pengertiannya sendiri bahwa kata kerja atau kata verba merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman yang menggambarkan suatu aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan oleh subjek kalimat. Biasanya contoh dari kata kerja ini seperti menulis, berjuang, mengorbankan, dan sebagainya. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada peristiwa, waktu, dan tempat. Pada unsur-unsur kebahasaan dalam teks biografi yang tak kalah penting itu adanya peristiwa, waktu, dan tempat.
Fungsi utamanya dari adanya peristiwa, waktu, dan tempat ini adalah untuk menunjukkan peristiwa dan tempat yang telah dialami tokoh itu seperti apa. Karena itu merupakan memori besar yang telah dialami tokoh yang diangkat oleh penulis tersebut. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam buku-buku biografi yang sering kita jumpai itu banyak sekali ditemukan tokoh-tokoh besar yang ditulis oleh seorang penulis, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Di belakang ibu ini, siapa sih tokohnya? Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, beliau adalah Raden Ajeng Kartini, atau biasa disingkat dengan R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini ini merupakan salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang terkenal loh anak-anak. Dan beliau itu sangat terkenal karena telah memperjuangkan emansipasi wanitanya. R.A. Kartini ini bisa loh diangkat jadi teks biografi. Seperti apa ya kira-kira teksnya? Ini dia. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Contoh dari teks biografi tentang R.A. Kartini itu seperti apa? Intinya di sini kita bisa melihat nih, ada 3 bagian yang menyusun dalam teks biografi berjudul R.A. Kartini ini. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, di samping itu juga banyak sekali tentunya ditemukan nih unsur-unsur kebahasaan yang menyusun teks biografi tersebut. Baik anak-anak, jadi itu dia tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita review lagi yuk, kita sudah belajar apa aja sih dari tadi? Nah, kita sudah belajar mulai dari pengertian dari teks biografi. Jadi, teks biografi adalah teks yang berisikan tentang kisah suatu tokoh yang diangkat oleh penulis. Nah, pada teks biografi ini jenisnya ada 2. Yang pertama, teks biografi, dan yang kedua ada teks autobiografi. Untuk teks biografi adalah teks yang sengaja ditulis oleh orang lain. Sedangkan untuk teks autobiografi ini sengaja ditulis oleh dirinya sendiri ya anak-anak. Kemudian untuk struktur dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, orientasi adalah bagian awal atau pengenalan yang berisikan intro dan juga gambaran umum dari tokoh yang diangkat itu seperti apa. Yang selanjutnya ada peristiwa penting. Peristiwa penting adalah bagian yang menceritakan mengenai kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sampai dengan solusi dari permasalahan tokoh itu seperti apa. Dan pada bagian inilah merupakan inti dari teks biografi. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang berisi mengenai simpulan, pernyataan simpulan dari teks biografi yang telah dituliskan itu seperti apa. Kemudian untuk unsur kebahasaan dalam teks biografi ini ada 4 macam. Yang pertama ditemukan adanya konjungsi. Nah, konjungsi di sini berfungsi untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Pada konjungsi ini ada 2 jenis konjungsi, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Untuk konjungsi intrakalimat itu ditandai dengan konjungsi dan, atau, tetapi, lalu, kemudian, dan sebagainya. Sedangkan untuk konjungsi antarkalimat itu ditandai dengan oleh karena itu, sementara itu, dengan demikian, dan sebagainya. Untuk unsur kebahasaan yang kedua itu ada rujukan kata. Nah, rujukan kata ini ada 3 macam, yaitu kata rujuk benda atau hal, dan yang kedua adalah kata rujuk tempat, dan yang ketiga ada kata rujuk orang. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga itu ada kata verba atau kata kerja. Nah, kata kerja ini biasanya ditemukan kata seperti ini. Contohnya adalah menulis, kemudian berjuang, mengorbankan, dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk unsur kebahasaan yang keempat itu ada peristiwa, waktu, dan tempat. Kemudian, apa sih Bu manfaat dari kita mempelajari teks biografi ini? Oke, jadi manfaatnya yang kita peroleh ini tentu ada ya anak-anak, bahwa kita sudah mempelajari teks biografi, apa itu teks biografi, kemudian
tokoh beserta peristiwa-peristiwa penting itu seperti apa. Nah, dari sini kita dapat mengambil informasi nih, informasi mengenai yang pertama yaitu tokoh. Tokoh itu bagaimana, latar belakangnya seperti apa, kemudian perjuangan dan peristiwa-peristiwa yang telah beliau korbankan itu seperti apa. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi Ibu harap dari apa sudah kita pelajari hari ini tentang teks biografi, dan mungkin anak-anak semuanya membaca referensi lain nih mengenai teks biografi itu dapat dipetik dan juga diambil teladan yang ada dari teks biografi itu seperti apa. Kita ambil manfaatnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya Ibu punya tugas nih untuk kalian semuanya. Kira-kira apa ya? Nah, jadi tugas kalian itu adalah yang pertama mencari nih kira-kira tokoh yang kalian minati atau kalian suka itu siapa. Tapi temanya di sini Ibu sempitkan menjadi pahlawan ya. Jadi tokoh yang kalian pilih itu harus pahlawan. Entah itu Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Cut Nyak-dien, Pangeran Diponegoro, atau yang lainnya itu terserah kalian, Ibu bebaskan. Kemudian dari tokoh tersebut, silahkan kalian untuk mengembangkan dan juga menyusun teks biografi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan kopas ya dari internet. Silahkan kalian mencari referensi itu tidak apa-apa, namun untuk bahasanya itu silahkan dikembangkan sendiri. Nah, setelah jadi teks biografi secara utuh, silahkan untuk menganalisis struktur serta unsur kebahasaan seperti yang Ibu jelaskan dan Ibu contohkan tadi. Sampai sini paham? Paham ya tugas kalian apa setelah menonton video ini? Nanya tugas ini supaya ada tindak lanjut nih dari kalian itu seperti apa. Dan Ibu juga ingin tahu nih, kira-kira sejauh mana sih kalian tuh paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar banyak nih mengenai teks biografi. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi, silahkan untuk tik di kolom komentar pada video ini. Baik, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.